saya sendiri dan Saudara setiawan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai untuk videonya. Lanjut Kak. Kalau nggak sengaja lihat kecelakaan lalu lintas, yang pertama dilakukan adalah segera panggil bantuan, hubungi 119. Sebelum menolong, pastikan diri aman. Perhatikan kondisi sekitar kejadian seperti resiko tertabrak dan resiko kendaraan meledak. Jangan sampai niatnya nolong malah diri sendiri yang celaka. Minta bantuan orang sekitar untuk mengamankan lokasi kejadian. Matikan semua mesin kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup. Baiklah, di sini kami akan memberikan contoh cara memastikan pasien masih hidup atau tidak. Yang pertama, menepuk bagian korban jika korban masih sadar atau tidak. Seperti contohnya. Baiklah, yang selanjutnya mengecek korban masih hidup atau tidak menggunakan telinga didekatkan ke hidung korban atau ke dekat hidung korban. Seperti ini untuk memastikan apakah masih ada hembusan nafas atau tidak dari korban. Baiklah, selanjutnya yang ketiga dengan cara memeriksa di bagian kuku korban, mengecek bagian kuku korban. Jika masih merah berarti korban masih hidup. Jika sudah tidak kembali memerah atau terlihat pucat, pasien atau korban dipastikan sudah meninggal dunia. Jadi kita pastikan kita tekan dan warna kuku masih menjadi merah, berarti air darahnya itu sangat bahwa korban masih hidup. Namun jika warna kukunya setelah kita tekan menjadi pucat, berarti korban bisa dipastikan meninggal dalam jarak waktu 2 menit. Jika tidak kembali berubah warna dari kuku korban, maka korban akan meninggal dunia. Jika kita menemukan korban tergeletak di jalanan, tentunya kita harus melihat situasi. Jika tidak mungkin, kita harus memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Dan memindahkannya pun tidak bisa dengan sembarangan, karena jika sembarangan bisa memperburuk keadaan korban yang sangat fatal. Untuk cara pemindahannya di sini memerlukan 3 orang. Untuk orang yang pertama itu memegang dari posisi kepala hingga dengan bagian bahu. Kemudian untuk orang kedua memegang dari bagian punggung seperti ini sampai bagian pantat. Sedangkan untuk orang ketiga dari paha sampai dengan kaki. Jadi untuk menangkapnya seperti ini. Nah, kita pindahkan seperti ini. Agar posisi tubuh pasien itu tetap aman dan safety jika ada mengalami hal-hal yang tidak kita tahu. Kami akan melakukan penanganan pada korban yang mengalami pada cedera kepala. Jika korban dalam posisi tengkurap atau tidak terlentang, maka kita harus menentangkannya untuk mengidentifikasi agar tidak terjadi cedera pada leher. Baik, ini contoh menentangkan korban kecelakaan. Pegang pada bagian leher agar menjaga posisi tulang leher. Nah, setelah kita menentangkan korban, ada baiknya helm ataupun pakaian yang ketat itu dilonggarkan agar bisa memperlancar napas korban ini. Lepaskan. Ini umpama jika ada helm. Longgar dulu. Kemudian selanjutnya kita pindahkan korban ke tempat yang lebih
aman, tidak di jalan, agar tidak mengganggu lalu lintas pengendara lain. Kita pindahkan korban dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Jadi untuk satu orang memegang dari kepala hingga ke bahu, satu orang dari punggung sampai ke bagian pantat, dan satu orang dari paha sampai bagian ujung kaki. Pindahkan korban dengan hati-hati agar tidak mengalami cedera yang lainnya. Kemudian kita lihat pasiennya. Jika kita tadi menangani cedera pada kepala, kita cek di kepala. Apakah di sini ada lecet-lecet? Nah, jika di sini ada lecet, kita harus membersihkan lukanya terlebih dahulu menggunakan alkohol agar tidak terjadi infeksi pada luka korban. Setelah luka dibersihkan dengan alkohol, selanjutnya beri luka dengan sedikit betadine di area luka agar proses penyembuhan lebih mudah. Beri sedikit di area luka. Diratakan di area luka, jangan langsung di luka. Kemudian kita lapisi dengan kasa steril. Kasa steril berfungsi untuk melindungi luka agar tidak dimasuki debu ataupun lainnya yang bisa membuat luka terinfeksi. Kemudian letakkan lagi betadine untuk kedua kalinya. Setelah diletakkan betadine, langsung kita balut menggunakan kasa pembalut. Balut lalu dikunci menggunakan plester. Dikunci menggunakan plester agar kasa tidak lepas. Baik, kemudian korban bisa diangkat dan kita tinggal menunggu bantuan yang lebih serius dari tim medis. Jadi ini hanya berbentuk pertolongan pertama jika kita menemukan korban kecelakaan yang terdapat cedera di kepalanya. Baik,
inilah pertolongan pertamanya kurang lebih. Sekian video pertolongan pertama tentang kecelakaan lalu lintas dari kami kelompok 4. Saya Ersa Setiawan, NIM 2102411312, dan saya Kurniawan, NIM 2102411303, dan saya Bidya Lestari, NIM 212413. kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.